Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak setiap kita untuk membuka Alkitab. Mari kita buka yang pertama dari kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-27 ya. Kejadian 1 ayat yang ke-27, saya rindu kita akan membaca perikop ini secara bersama-sama karena ayat ini sangat pendek sekali. Baik, kalau kita sudah menemukannya, Kejadian 1 ayat yang ke-27. Mari kita bacakan secara bersama-sama 1, 2, 3, iya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dan yang kedua, saya minta kita juga untuk membuka Alkitab kita dalam kitab Mazmur pasal 139. Mazmur 139 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Kita akan bacakan secara bertanggapan. Saya baca pada ayat yang genap dan saudara-saudari sekalian nanti baca pada ayat yang ganjil ya. Saya mulai di ayat yang ke-14 Mazmur pasal 139 ya. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Baik, rekan-rekan alumni yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jujur saya sangat tertantang ya, karena memang saya berpikir ya, sampai saya menyiapkan presentasi begitu ya, karena saya pikir bahwa ini bukan hanya kebaktian tapi juga ada semacam pemberian input begitu ya. Rupanya mungkin Herlinda mungkin kasih sampai ke saya masalah self acceptance itu dari sudut hanya psikologisnya begitu ya. Karena kami kebetulan mengecap pendidikan yang arahnya ke pendidikan pastoral klinis begitu ya. Tapi saya sangat beruntung sekali, tapi tidak menjadi masalah bagi saya. Kita akan coba share teks ini dan bagaimana teks ini juga memang akhirnya mengarah kepada apa yang Calvin katakan, bahwa all the truth is God's truth ya. Bahwa apapun kebenaran yang ada di muka bumi itu adalah kebenaran yang berasal dari Alkitab ya. Baik, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bicara masalah self acceptance. Kita bicara bagaimana kita bisa menerima diri kita ya. Saya pikir ini sebuah tema yang sangat penting sekali, dan saya membaca dari sebuah kajian buku yang ditulis oleh seorang penulis Amerika, Larry Crabb. Dia bilang masalah inside out. Kenapa pelayanan kita berhasil? Karena memang dalam diri kita, kita sudah bisa menerima diri kita. Itu rupanya kuncinya. Enggak mungkin kita bisa menerima orang lain kalau kita pun tak bisa menerima diri kita sendiri. Wih, saya berpikir ini gila ya. Satu hal yang sangat keren dari kajian Larry Crabb, inside out. Kalau orang tidak punya, dia tidak akan bisa memberi. Kalau orang tidak memiliki kasih dan dia tidak mengasihi dirinya, maka dia tidak akan bisa mengasihi orang lain ya. Saya akan mulai dari slide yang pertama ya, dari apa yang saya siapkan. Udah bisa. Oke ya. Nah, kita coba lihat di teks ini ya, luar biasa saya pikir. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya lah mereka. Berarti laki-laki dan perempuan itu diciptakannya sesuai segambar dengan Allah. Berarti menyatakan apa itu sebenarnya? Bahwa kita ini berharga. Saya pikir ini satu hal yang penting. Kalau misalnya dari sudut psikologis, ya teman-teman semua, ya mungkin kita merasa tertolak, tapi lihat di Alkitab. Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa kita ini diciptakan dengan satu kebetulan, tidak. Tapi diciptakan dengan sebuah rancangan
yang luar biasa oleh Allah. Ya. Oke, kita coba lihat kembali di Mazmur pasal 139. Ya. Ya. Lihat ini, alangkah luar biasanya kita dicipta. Ya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ya. Kalau kita coba cek ke dokter obgyn ini, ya, mungkin mereka juga enggak terlalu paham ya, bagaimana proses meiosis itu dikerjakan. Ya. Tapi lihat ini, bagi Tuhan itu kita itu sangat transparan sekali ketika diciptakan. Ya. Dan Alkitab kembali keren, sebab apa dia bilang? Yang tersembunyi, ya, nggak bisa dilihat begitu ya. Dan kemudian lihat di bumi yang paling bawah, matamu melihat selagi aku bakal anak. Ya. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Berarti kita semua yang ada di tempat ini kan keren begitu ya. Karena diciptakan oleh Tuhan. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri sejenak begitu ya. Saya minta pemain piano mainkan di piano kita ya. Oke ya. Kita sedikit ada latihan begitu ya. Baik ya. Latihannya simple saja, sederhana saja ya. Oke ya. Baik ya. Main di piano saja ya. Oke. Baik. Yang pertama kita mulai sedikit hirup napas kita ya, pelan-pelan gitu ya. Dengan lembut, kalau selama ini kita kan nggak bisa merasakan udara itu keluar masuk lewat hidung kita, lewat kulit hidung kita. Tapi sekali ini kita betul-betul kalau boleh merasakan itu ya. Baik. Kita buka mata aja dulu. Coba taruh tangan kita di jahitan celana kiri dan kanan. Santai ya. Baik ya. Weh, nggak usah tegang kali ya. Baik. Oke, kita posisikan diri kita secara sangat luar biasa rileks ya. Oke, baik. Kita mulai tarik napas, lepas. Tarik, lepas. Pelan-pelan tutup mata kita sekarang. Seluruh aktivitas kita bukan untuk dipikirkan, tapi untuk dirasakan dan dinikmati. Tarik napas, lepas. Buat senada seirama. Bukan untuk dipikirkan, tapi untuk dirasakan dan dinikmati. Karena Tuhan lebih banyak bisa dinikmati dan dirasakan. Tuhan lebih banyak berbicara lewat rasa, bukan lewat kepala. Baik, kita merecall sejenak pengalaman hidup kita yang mungkin kita tidak tahu. Tapi kita kembalikan kepada teks Alkitab hari ini. Tuhan menciptakan kita laki-laki dan perempuan segambar dengan Dia. Alangkah mulianya kita, karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Dia. Rasakan perasaan kita sebagai orang yang sangat dicintai, dimuliakan oleh Tuhan. Yang kedua, coba rasakan kehadiran kita dalam rahim ibu kita. Mungkin saja kita nggak bisa membayangkan bahwa bagaimana proses kehadiran kita dalam rahim ibu kita. Tapi Tuhan menenun kita dalam rahim ibu kita. Satu persatu sel tubuh kita Tuhan rajut.
Dari sel jadilah jaringan. Dari jaringan jadilah organ. Kita terus bertumbuh dalam rahim ibu kita. Dinamika dalam rahim mungkin ibu kita juga tidak tahu. Mungkin dia bisa kadang mual dan lain sebagainya. Itu ilmu kedokteran. Tapi bagaimana kita dicipta? 100% hanya Tuhan yang tahu. Waktu terus berjalan. 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan. Lahirlah aku. Dengan segala keberadaanku. Rasakan kembali. Alangkah hebatnya Tuhan yang membentuk aku, menentukan aku datang ke dunia lewat sebuah rahim. Dan Tuhan membentuk aku sesuai dengan tujuannya. Bukan tujuan ayah ibuku, bukan tujuanku. Rasakan kemegahan perasaan kita yang mengatakan bahwa aku adalah buatan Tuhan. Dan Tuhan tidak menciptakan aku secara kebetulan. Tuhan menciptakan aku dengan sebuah tujuan. Rasakan perasaan kita. Karena Tuhan lebih banyak berbicara lewat rasa, bukan lewat kepala. Pelan-pelan kita mulai rilis bahwa kita ternyata sangat berharga. Karena proses pembentukan kita itu sangat luar biasa. Seharusnya kita menghargai diri kita, mencintainya dan menerimanya. Karena Tuhan tidak pernah salah menciptakan kita. Ucapkan syukur kepada Tuhan dalam kontemplasi kita hari ini. Aku berharga. Aku dicintai. Aku diterima Tuhan. Dan Tuhan punya tujuan atas hidupku. Rayakan temuan ini dalam hati kita sekarang. Pelan-pelan kita mulai mengembalikan kesadaran kita. Mari buka mata kita. Tutupkan sekali lagi. Buka, dan kita ada di ruangan
di mana kita sedang berkebaktian saat ini. Ya. Baik, kita kembali semua bisa duduk ya. Baik. Kadang-kadang teks itu sangat hidup sebenarnya. Ya. Jadi Alkitab itu bukan sesuatu yang kaku, tapi Alkitab itu sesuatu yang sangat dinamis ya. Oke, saya minta 1-2 feedback dulu ya. Karena yang pertama tadi saya temui Marga Sitorus ya, yang menjadi song leader hari ini ya, singer ya. Kira-kira apa perasaan yang kamu punya tadi ketika membayangkan bahwa kamu itu ternyata bukan sesuatu yang nggak luar biasa begitu, tapi sangat luar biasa. Apa perasaan yang kamu punya? Perasaan ya. Apa perasaan yang kamu punya tadi? Tenang ya. Oke. Baik. Kalau Sitorus yang kedua gimana tadi kira-kira perasaannya? How do you feel? Merasa bersyukur ya. Baik. Saya juga merasa sangat bersyukur. Karena ketika teks itu berbicara, dia menceritakan sesuatu tentang saya dan tentang Tuhan saya. Berapa banyak manusia menolak dirinya? Kalau dia menolak dirinya, siapa yang dia tolak sebenarnya? Dan itu sangat mengingatkan kita bahwa kita lihat nanti di aspek ministry. Kenapa sebenarnya memang orang menolak dirinya? Biasanya juga sangat sulit sekali untuk menerima orang lain. Karena dia, kalau istilah Sigmund Freud itu adalah ada proses proyeksi. Dia menolak dirinya dan kemudian dia menolak orang lain di psikoanalisa. Wih, saya berpikir ini nggak tahu nih bagaimana ya pengurus ini sampai mikir masalah topik self acceptance ya. Oke, kita akan coba lihat ya. Kadang kita ini hidup, saya nggak tahu berapa banyak orang selalu berbicara apa yang dikatakan oleh orang kepadanya, bukan apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang dirinya. Stoplah hari ini untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang lain terhadap kita, tapi apa kata Alkitab tentang kita. Jujur, sampai hari ini Alkitab tidak pernah sekalipun bicara yang negatif tentang kita, dan selalu bicara hal yang positif ya. Baik. Ini yang saya katakan tadi, saya suka dengan buku ini Inside Out ya. Karena apa? Karena memang kalau kita menerima diri kita, maka kita akan gampang sekali untuk menerima orang lain ya. Gampang sekali. Sebab apa? Itu makanya kalau saya berpikir, kalau misalnya di beberapa tempat di Eropa misalnya, saya tanya beberapa kawan dan mereka bilang bahwa untuk menjadi seorang pendeta maka ada proses yang harus mereka ikutin, yakni CPE ya, Clinical Pastoral Education, karena memang di sana mereka akan diuji. Begitu. Dan satu yang paling menentukan itu adalah inner self-nya seseorang. Ya. Kalau dia masih punya bermasalah, ada masalah yang belum selesai, maka biasanya itu akan tetap membayangi seluruh pelayanan mereka. Ya. Oke. Ini saya mengangkat beberapa kasus ya, yang tak usahlah kita sebut nama karena memang ini murni layanan klinis begitu. Yang pertama ini ya, Mr. Y ya, 15 tahun ya. Saya menemui anak ini ketika dia ada di lembaga permasyarakatan ya, dan dia butuh ya. Dan kemudian saya datang menghampiri dia dan kemudian bincang-bincang ya. Dan saya kaget sebab apa? Dia sudah 3 kali masuk ke penjara ya. Artinya usia 15 tahun dia sudah 3 kali bolak-balik masuk keluar begitu ya. Dan kemudian waktu itu saya beruntung karena saya mendapatkan masukan dari seorang sipir bahwa memang anak ini sedikit mengalami ya masalah seks yang cukup luar biasa begitu ya.
bahwa dia memperkosa itu karena memang desire seksualnya itu sangat luar biasa tinggi. Istilah sekarang itu hyperseks begitu ya. Nah waktu itu saya mencoba untuk duduk dan kemudian mendengarkan dia gitu ya. Dan saya kaget waktu itu ketika memang dia bilang begini, Mr. Y, saya mau tanya kamu ya, sudah berapa kali kamu masuk begitu? Dan kemudian dia bilang ya, di antara rentang itu berapa lama biasanya kamu masuk kembali begitu ya? Kan ini baru keluar gitu ya. Nggak berapa lama kemudian masuk lagi gitu. Dan kemudian dia bilang, ya mungkin sekitarnya 3 bulan ya. 15 tahun. Dan waktu itu saya mencoba lagi untuk mendengarkan dia dan kemudian akhirnya dia belak-belakan begitu. Dan waktu itu dia sedikit agak katarsis begitu, dia mengamuk begitu ya di ruangan tertutup begitu ya. Dia pukul meja dan kemudian dia tendang dan dia bilang, saya juga gak mau hidup seperti ini. Saya juga gak minta dilahirkan dengan kondisi seperti ini. Langsung saya mendapatkan sebuah poin, ya. Dan saya tanya, saya kejar ya lewat counseling ya. Saya coba kejar begitu ya. Mr. Y, apa yang membuat Anda mengatakan bahwa Anda sebenarnya tidak mau hidup seperti ini, dan apa yang membuat hal itu terjadi? Dan dia bilang bahwa siapa rupanya yang mau menerima kalau di rumah kami itu kekerasan selalu terjadi. Ayahnya itu sering melakukan kekerasan terhadap ibunya. Sehingga akhirnya memang waktu itu saya kebetulan nggak bisa menemani dia dalam kurun waktu yang cukup lama karena tiba-tiba masuklah di sebuah berita koran bahwa anak ini mati bunuh diri. Dan waktu itu saya menangis dan kemudian saya berpikir bahwa ternyata memang masalah self acceptance itu adalah sesuatu yang sangat penting ya. Kasus yang kedua ya, Nona Y ya. Ini betul-betul kejadian ya, mungkin seperti kita juga semua ya. Dia waktu itu punya impian untuk menjadi seorang polisi wanita ya. Dan kabarnya dia sudah lulus di semua, tapi ya saya nggak tahu dan saya juga nggak mau mencampuri ya. Ketika acara wisuda ternyata dia tidak tampil. Ketika di acara pengumuman itu tiba-tiba dia bukan orang yang dipanggil begitu. Dan saya mencoba untuk mendengarkan dia, tapi waktu itu sayang, pada posisi sedang depresif ya. Dibawa ke dokter, udah dibawa kemana, dan kemudian ternyata memang tidak berkurang. Sebab apa? Sebab dia setiap kali kita jumpa, ini kata yang sudah diucapkan ya. Jangan dekat, aku kotor, tak usah dekat. Jangan dekat, jangan dekat. Terus menerus seperti itu ya. Saya cukup memahami perasaannya, mungkin kecewa dan lain sebagainya ya. Dan kemudian dia terus membayangkan dia itu adalah seorang polisi wanita ya. Sampai kita itu akhirnya karena kebetulan tidak jauh dengan rumah, saya berkali-kali untuk mendampingi dia sambil dia minum obat gitu ya. Dan saya lihat ada hal yang sangat positif ketika berbicara bahwa apakah kamu merasa bahwa Tuhan merancang sesuatu yang sangat buruk atas hidup dan masa depan kamu? Dan waktu itu dia bilang, saya belum pernah dengar itu. Saya butuh waktu untuk merenungkannya. Ini kasus kedua yang sangat saya coba untuk bisa journey dengan masalah-masalah bagaimana dia tidak bisa menerima dirinya. Ini lagi satu. Ini juga orang muda, gagal masuk TNI, dan setiap hari dia harus pakai baju yang berbau TNI. Ya, ini kalau saya bilang ini gila TNI, bukan TNI gila begitu ya. Ya, dia suka hormat sendiri di kebon begitu ya. Normal berbicara, normal loh, jangan dibilang nggak normal, dia normal berbicara. Tapi kalau lagi kumat keinginannya untuk memberi hormat, dia tetap memberi hormat. Dan dia bilang selalu bahwa
Dia itu adalah seorang TNI, ya. Dan dia suka menyamar, ya. Nanti kalau kita jumpa, dari mana? Dia kadang-kadang lupa juga, baru pulang dinas begitu ya. Padahal dia nggak tahu dinas di mana begitu ya. Nah, ini saya pikir masalah self acceptance ya. Apakah memang ketika manusia gagal begitu ya, dia nggak bisa menerima dirinya? Enggak lah. Banyak orang gagal ya. Banyak orang gagal. Misalnya penulis lagu yang saya suka misalnya ya, Fanny Crosby. Dia kan buta. Ya. Dan kemudian ibunya meninggal. Gak berapa lama ayahnya meninggal. Buta lagi. Siapa yang dia punya? Dia punya seorang nenek. Dan neneknya itu seorang yang sangat saleh. Karena neneknya saleh, mungkin kalau kita bicara secara ilmiah ya, mungkin neneknya menerapkan sebuah pendidikan logoterapi. Kalau anak itu selalu diberikan pencerahan alam berpikirnya, maka penuhlah alam pikirnya itu dengan hal yang positif. Sebab neneknya itu selalu mempercakapkan Alkitab kepada cucunya. Dan neneknya ini selalu menggendong cucunya. Dari belakang dia gendong cucunya, dia ayunkan di bawah pohon besar, dan kemudian neneknya itu kerja di ladang orang karena neneknya itu buruh. Dan kemudian pulang dia ajarkan cucunya, dan kemudian dia mempercakapkan Alkitab ke telinga cucunya, dan kemudian cucunya itu sangat bertumbuh dalam digital dengar dan sangat sensitif, sangat peka sekali, kemampuan empatinya tinggi. Dan di akhir hidupnya Fanny Crosby menghasilkan 8.000 karya lagu rohani terbaik di dunia. Dan ketika wawancara diberikan kepada Fanny Crosby, apa kata Fanny Crosby? Fanny Crosby, kalau Anda diizinkan untuk hidup sesudah Anda mati sekali lagi, apa yang paling Anda minta? Apa kata Fanny Crosby? Saya tetap minta dilahirkan buta, tapi dengan hati yang sangat terbuka. Dia nggak bisa menolak diri dia, karena bagi dia bahwa kebutaannya itu tetap sesuatu yang dia terima dan dia syukuri, karena pasti Tuhan tidak menciptakan dia secara kebetulan. Kan keren tuh. Ya. Oke ya. Kita mau lihat ini penyebab sulit menerima diri sendiri. Nah, ini yang pertama dulu ya. Ada pengalaman traumatik ya. Ya. Saya buat di sini ini kasus Nona S ya. Ini kebetulan memang seorang mahasiswa waktu itu ya. Dia masih mahasiswa dan kemudian ada seorang petugas juru catat meter ya. Masih keren, gaul, muda, ganteng begitu. Dia orangnya mungkin sedikit agak punya L2BL sebelumnya ya. Luka lama berdarah lagi begitu ya. Baru putus cinta dan tiba-tiba ya juru catat meter itu menawarkan sesuatu yang indah dan dia mau. Dan akhirnya memang ini yang diungkap ini betul-betul kasus yang masuk di koran maksud saya. Ya. Akhirnya ini di backup di sebuah hotel di kawasan Jamin Ginting. Dan kemudian dia dibekam di sana selama 1 minggu. Dan kemudian ada kasus pemerkosaan. Semua ponsel itu dimatikan begitu. Hanya dia yang bisa buka begitu. Sehingga akhirnya ada sebuah drama waktu itu yang dibuat. Ya, dia bilang bahwa ibunya itu sedang sakit parah. Dia sangat membayangkan bahwa ibunya sakit parah begitu. Sampai laki-laki itu akhirnya kasih izin ke dia untuk buka ponsel begitu. Dan kemudian dibuatlah drama bahwa ibunya itu ada di rumah sakit besar di Medan gitu. Dan dia minta untuk terakhir sekali untuk diantar ke sana. Dan di sana drama dibuat. Dan dihubungilah polisi dan akhirnya memang pemerkosa itu ketangkep. Ini kasusnya luar biasa berat ya. Setiap kali kita tanya apa perasaanmu hari ini, history, katarsis,
kolaps, histeri, katarsis, kolaps begitu. Dan dia tidak bisa menerima dirinya. Sulit sekali. Saya mau bilang kepada yang wanita, traumatik terbesar itu adalah pemerkosaan. Itu luar biasa. Ya. Itu luar biasa, sangat menyakitkan sekali. Saya betul-betul ketika setiap kali ketemu dengan wanita ini, jujur saya bilang energi kita juga habis. Kemampuan empati kita itu walaupun dilatih secara sangat profesional ya, itu sangat berat, luar biasa. Karena dia terus histerik dan kemudian setiap kali tanya feelings, maka itu luar biasa berontak. Katarsisnya bisa berjam-jam kita dengar. Tapi ya tugas seorang konselor kan begitu ya. Lebih kepada kemampuan untuk berempati dan ability to listen. Ya. Dan dia terus bicara seperti itu. Untunglah dia punya komunitas yang cukup sehat. Ya. Dia punya komunitas yang cukup sehat, dan walaupun dia sudah terlalu sering katarsis, maka komunitasnya suka dengar dia. Ya. Nah, penyebab yang kedua, ojo dibandingke, kan begitu ya. Kita suka banding-bandingi diri kita ya. Kita mungkin yang perempuan lihat Mariah Carey ya seksi, sementara berat badannya mungkin sekitar 110 ya. Tapi kepingin dilihat seperti Mariah Carey begitu ya. Dia selalu membandingkan dirinya ya. Ingat, apapun katanya secara psikologis, terlalu suka membandingkan diri dengan orang lain itu akan memberikan dampak yang negatif ya. Baru yang kedua, kita ini kan semua mungkin kalian ini yang masih belum menikah kan satu kali nanti akan menjadi ayah dan menjadi ibu ya. Secara parenting, maka ketika suka membanding-bandingkan anak, apalagi dengan anak yang di dalam satu rumah pun ya, terlalu sering dibanding-bandingkan. Lihat kakakmu itu juara 1 ya, kau aspemo asal peak modom gitu ya. Itu sangat menyakitkan dan itu biasanya juga menimbulkan luka yang sangat dalam. Yang membuat orang tidak bisa menerima dirinya. Sebab apa? Kok kakakku bisa jauh lebih baik daripada aku? Kok anak si Anu itu juga lebih baik daripada aku? Saya juga kebetulan kan dulu orang tua saya nggak berpendidikan lah. Ya. Ibu saya itu SR pun tidak, ya, sekolah rakyat pun tidak begitu. Jadi jujur waktu kecil saya udah punya perasaan sebenarnya. Perasaan saya begini, nggak jauh dari rumah kami ada sebuah keluarga begitu. Saya sebut aja lah keluarga S gitu ya. Nah, ibu saya selalu bilang, lihat tuh ya keluarga si S itu, anaknya itu, 5 anaknya itu semua ngerti ya. Bapak emaknya itu nggak ngomong, anaknya udah ngerti ya. Saya kadang-kadang, waduh gimana nih mama saya begitu ya. Maksud ibu saya itu sebenarnya baik ya. Tapi waktu berjalan ya, saya sebenarnya lihat anak-anak dia itu pun jujur saya bilang saya rendah diri sebenarnya. Karena selalu dibilang anak mereka itu jauh lebih baik, lebih berprestasi. Lihat tuh punya sepeda, kau apapun, mana bisa kau punya sepeda? Mau dibeliin apa kamu? Kerjaan kamu cuma begitu aja, bisanya begitu. Saya diam gitu ya. Tapi kemudian waktu berlangsung begitu ya. Ketika mulai naik di SMA begitu ya. Saya berpikir nggak betul juga yang ibu saya bilang. Toh anak-anak si S itu nggak ada yang masuk negeri, saya bisa masuk SMA negeri kan begitu kan. Saya lebih pintar kayaknya begitu ya. Saya bisa mengampuni diri saya. Walaupun waktu itu saya ketika SD SMP itu karena kebetulan masih di kampung begitu ya. Saya masih melihat dia dan lain sebagainya ya. Saya tetap masih melihat kalau mereka naik sepeda BMX waktu itu ya. Masa-masa saya itu kan udah ini ya. Dia naik sepeda dan kemudian orang tuanya kasih usaha apa segala macam gitu ya. Sementara saya tidak begitu. Itu mengukir juga. Jujur saya bilang bahwa satu di antara sikap agresif yang ada dalam diri saya ketika orang tua saya itu suka membandingkan. Agresif itu buruk, asertif yang bagus. Ya. Karena kalau agresif kita selalu berupaya untuk menjadi yang terbaik. Ya. Wah, saya berpikir waktu itu ya. Sampai saya itu menjadi orang yang sangat agresif sekali. Karena selalu dibilang gak baik. Gak ada nilai lebih begitu ya.
Tapi kemudian akhirnya waktu di SMA itu saya kebetulan dulu di sebuah SMA negeri di Medan begitu ya. Dan selalu ada semacam kebaktian siswa Kristen begitu ya. Itu dulu kalau nama di sekolah kami di sana ya. Dan mulai selalu diajarkan masalah konsep diri begitu ya. Dan saya berkembang di sana. Ya. Ada satu pendeta waktu itu orang Jawa. Itu suka sekali menasihati dan memberikan masukan yang sangat baik sekali bagi saya. Bahwa kita itu tidak pernah diciptakan secara sembarangan. Kita diciptakan dengan sangat baik. Dan saya mengambil pesan itu. Berarti Tuhan menciptakan saya dengan sangat baik sekali. Oke, yang ketiga, isu penolakan. Ya. Ini juga banyak ya. Anak yang tertolak terutama jika itu berasal dari orang-orang yang penting ya. Khususnya orang tua tuh hati-hati nih kepada semua calon bapak calon emak ini ya. Atau lagi yang sudah emak atau bapak ya. Jangan suka menolak anak, kau dasar anak gak punya otak, dia punya otak sebenarnya ya. Ada tempatnya otaknya, ada ya. Atau misalnya kita bilang, ngapainlah kau lahir pun dulu, nyesal pun aku melahirkan kau. Stop, mungkin maksud kita baik. Tapi bagi anak, dia merasa isu rejected, dia ditolak. Ya. Berat anak ditolak. Nanti kita akan bicara masalah isu anak rejected. Biasanya dia sangat low self esteem. Dia punya harga diri yang sangat rendah dan lemah. Ya. Lihat aja ya. Nah, kalau setiap hari seperti ini. Itu makanya mungkin kalau di kita itu di perkantas itu mungkin ada pembinaan pasutri kali ya. Supaya apa? Supaya jangan kejadian seperti ini terus berlangsung. Ya, preventif jauh lebih baik daripada kuratif. Ya. Oke. Nah, ini masalah kesehatan mental. Ini juga bisa membuat orang tidak bisa menerima dirinya sendiri. Ya, seperti depresi, kecemasan, ya, dan macam-macam ini juga membuat kita saya ini buruk ini depresif. Dan satu gejala depresif itu kalau kita lihat dalam Alkitab apa itu kira-kira? Keinginan bunuh diri. Elia nabi yang hidup-hidup naik ke surga, tapi pernah sekali waktu mengalami depresif akibat anxiety-nya yang lebih. Ya, dia bisa bunuh begitu banyak nabi Baal begitu ya. Tapi berhadapan dengan seorang perempuan yang punya segel, dia takut. Sampai dia lari kemana? Ke Berseba. Tapi statement yang hebat dalam Alkitab, 1 Raja-Raja pasal 19 itu hebat. Sebab kemana Elia pergi ketika anxiety-nya itu hebat? Dia nggak pergi ke Mesir, tapi dia pergi ke Berseba. Karena secara teologi perjanjian lama ada 3 kota suci manifestasi kehadiran Allah. Di Bethel, Gilgal, dan Berseba. Ya. Jadi kalau misalnya kalian mengalami anxiety, depresif, bukan ke ring road tempatnya, ya, tapi ke Jalan Setiabudi. Karena di sanalah Berseba itu. Kan keren tuh. Dan kemudian yang hebatnya, ketika si Elisa itu betul-betul mengalami gangguan mental, dia bilang lagi kemana? Dia bilang kepada orang yang mengikuti dia, tinggallah di sini. Ya, rupanya ketika menuju Berseba itu, Elia itu kan dikawani beberapa orang. Tapi ketika sudah mulai memasuki ya tempat yang paling sunyi, dan Elia itu berjalan 1 hari 1 malam lagi. Dia bilang kepada semua orang menemani dia, tinggallah di sini. Dan akhirnya Elia itu jalan sendiri. Dan kemudian tiba di sebuah pohon terbantin. Dan apa dia bilang di sana? Dia betul-betul katarsis. Tuhan, ternyata aku tidak jauh lebih baik daripada nenek moyangku. Lebih baik aku mati saja. Pertanyaan saya, dia bicara mau mati ke siapa? Ke Tuhan. 3 kali Elia itu katarsis, tiba-tiba Elia itu tertidur. Keren kan? Kenapa enggak pergi ke Berseba kalau lagi depresif, maksud saya? Enggak jauh Bersebanya itu ya. Pakai Grab saya tadi cuma 13.000 rupiah, begitu ya. Iya, sampai ke Bersebanya di sini. Kalau misalnya di komunitas kita curhat, kita coba katarsis dia, kita lepaskan dia di sana.
Dan kemudian proses inner healing itu terjadi. Dan lihat, Elia itu ngorok tidur. Dan kemudian malaikat Tuhan membangunkan si Elia. Berapa kali dibangunkan? 2 kali lebih kan. Elia, ayo bangun. Makanlah. Baru dia makan roti. Hasil daripada Elia itu ke Berseba, kalian tahu nggak kira-kira dampaknya apa? 40 hari, 40 malam berjalan dan tak lelah. Coba kalau orang stres, orang depresif, apa-apa sedikit capek, betul nggak kira-kira? Ada mantan depresif di sini, wajahnya kayaknya ada, begitu ya. Selalu aja lelah ya, selalu aja negatif, betul nggak kira-kira? Kalau ada seperti itu, kata psikiatrik itu gejalanya orang depresif, ya. Wah, apa-apa sedikit capek, begitu ya. Sekali waktu saya menemani dokter kita, psikiatrik kita yang Kristen, begitu ya. Karena kan psikiater sibuk ya, jadi dia bilang, Pak Pendeta apa? Dok, ini Pak Pendeta nanti saya kasih refer lah ya. Saya akan kasih obat kepada pasien dan kemudian nanti Pak Pendeta coba bantulah kunjungi ya si pasien begitu ya. Sehingga memang kami sering kolaboratif gitu ya. Dan kemudian apa-apa sih capek begitu ya. Jalan 100 meter udah capek begitu ya. Makan kuat gitu ya. Karena depresif bukan hanya gejalanya nggak mau makan, ada yang gejalanya nggak mau makan, tapi ada makan yang sangat kuat sekali ya. Iya, sampai seperti tong berandan begitu ya. Ya enggak apa-apa dia makan dan kemudian lelah, apa mau tidur, apalagi kalau dikasih obat sama dokter kan. Dan akhirnya memang kesehatan mental juga sangat terkait dengan kesulitan kita untuk menerima diri kita. Oke, kita mulai lihat beberapa hal ya. Nah ini biasanya mahasiswa banyak begitu ya. Inner critic ya. Selalu mengkritik dirinya, ya. Oh, dia selalu membayangkan dirinya itu buruk, ya. Kau kurang beres kau kurang baik kau. Pertanyaan siapa yang dia bilang ini kurang baik? Siapa yang menyatakan dia kurang ganteng? Siapa yang menyatakan dia ini kurang gagah? Saya suka orang Karo itu dia bilang begini, miring pela bodalih nanam nasi tuhuna katanya, ya. Iya, dia bilang apa itu? Keling pun tak jadi soal. Yang penting rasanya. Nah itu kan dia ya. Dan saya berpikir juga ya banyak wanita cantik tapi gagal. Tapi banyak wanita yang biasa-biasa tapi kelihatan sangat berhasil ya. Saya nggak tahu ya. Tapi kecenderungan orang sekarang kan suka sekali mencari tampilan wajah baru begitu ya. Lewat smoothing, ya, lewat ke salon, ya, tato alis, entah apa segala macam begitu ya. Dia pikir udah apa kali begitu ya. Tapi ternyata kata kajian riset mengejutkan apa? Ini bagi perempuan nih khusus. Ternyata katanya, perempuan yang memiliki sense of humor yang sehat, itu membuat laki-laki betul-betul tergila-gila kepadanya. Betul enggak kira-kira? Betul. Ya. Itu makanya ibu-ibu itu saya bilang selalu, kalian tuh kurangin aja itu ngamuk-ngamuk ke suami. Ya. Apalagi cerewet. Di Amsal itu kan dibilang ya, perempuan yang cerewet itu seperti atap yang bocor. Ya. Betul nggak kira-kira? Betul. Siapapun nggak mau dekat ya. Kalau bocor ini kan semua menghindar kalau hujan. Betul nggak kira-kira? Betul ya. Kenapa bapak-bapak itu pada berlarian semua ya? Ke kedainya si Paijem, si Inem, sampai ke simpang Tuntungan mereka minum kan begitu ya. Karena si Ijem selalu suka senyum dia ya. Ramah gitu ya. Sementara suaminya melihat istrinya itu cantik tapi membosankan. Betul itu. Setuju atau enggak setuju ya. Ternyata memang kita ini kembalilah kepada isu Alkitab gitu. Ya, serius ini. Enggak usah terlalu banyak paket-paket entah apa yang bisa bermunculan begitu ya. Tadi pagi kelihatan masih keriting, tiba-tiba pulang udah seperti bulu landak begitu ya. Sampai anjingnya pun menggonggong gitu ya. Karena udah enggak kenal sama tuannya, hati-hatilah. Ini muncul akibat inner critic. Saya nggak usah bilang lah ya,
tapi coba catat aja lah dulu berapa artis Indonesia yang kerjaannya itu kawin cerai dan itu rata-rata cantik-cantik. Tapi secara personality itu sangat membosankan begitu ya. Saya mengkritik nanti termasuk Dewi Persik kali ya. Iya. Oke ya. Oke, nah yang selanjutnya kurang mendapatkan dukungan ya. Nah ini kembali saya pikir masalah family support ya. Alangkah baiknya ya, kalau seorang anak itu selalu mendapatkan dukungan dari keluarganya ya. Even kadang-kadang ya, dia menghadapi benturan atau kesalahan, tapi ya orang tuanya bilang enggak apa-apa ya. Mungkin kamu merasa sangat sakit sekali hari ini, tapi itu adalah bagian daripada proses hidup ya. Oke. Kurangnya pemahaman diri. Nah itulah hebatnya tempat kita ini ya. Kita dibekali dengan self acceptance, guilty feeling, loneliness ya, kemudian grieving ya. Loh ini kan isu-isu yang sangat alkitabiah sebenarnya, yang kurang dibicarakan dimanapun ya. Ini kan penting sekali. Kalau kita tetap mengatakan bahwa all the truth is God's truth ya. Isu-isu tentang ya self acceptance, grieving, ya guilty feelings ya, itu semua ada di dalam Alkitab ya. Oke. Nah, apa pentingnya self acceptance? Akhirnya semakin kita menerima diri kita akan semakin menghargai diri sendiri ya. Saya menerima diri saya sebagaimana saya ada. Yang kedua, kita akhirnya memiliki harapan yang realistis terhadap keadaannya. Karena dia tidak terlalu bermimpi, punya ekspektasi yang sampai ke planet Mars misalnya. Sementara dia masih di muka bumi. Ya, dia nggak suka seperti manusia berhayal. Tidak gampang terpengaruh oleh orang lain. Ya, dia selalu akan bilang, oke, sepertinya kamu bisa pilih pilihan itu. Tapi saya akan tetap bertahan pada pilihan saya. Karena saya sudah memikirkannya, saya sudah merenungkannya. Yang selanjutnya, menyadari segala kelebihan dan kekurangan diri. Dia tahu ya, apa area kekuatannya, apa area kekurangannya. Memperhitungkan keterbatasan dirinya. Kalau dia misalnya suka di ilmu memasak, nggak usah mimpi untuk menjadi dokter. Dia udah tahu begitu ya. Ini kapasitas saya. Nah, kemudian pelayanannya pasti akan berdampak bagi orang lain. Dibutuhkan sekarang ini adalah manusia yang menerima dirinya sebagaimana dia adanya. Oke, kita lihat ciri-ciri ya. Jangan-jangan semua ciri ini ada pada diri kita ya. Beruntunglah kita. Yang pertama, dia mengenali potensi dalam dirinya. Ya. Saya misalnya nggak usah diminta untuk pimpin kebaktian kebangunan iman ya. Karena apa? 200 yang di sana, 500 yang mengantuk ya. Karena saya tidak akan bisa ya. Saya menghadapi mic apalagi misalnya di ruang terbuka saya paling nggak bisa. Ya. Saya sadari sekali itu. Baru yang kedua ya. Jangan dibuat saya misalnya seperti pendeta yang ya kalau misalnya ngomong itu ya seperti pendeta zaman Belanda dulu ya. Udah ada petir tapi tetap pakai jas pelan begitu ya. Itu jangan ya. Saya mencoba untuk sangat memahami potensi saya. Nah, yang kedua, dia akan suka menerima masa lalunya dan menjadikan pelajaran untuk masa depan. Ya. Gagal, boleh gagal ya. Itu di masa lalu, tapi dia bergerak untuk maju ya. Yang ketiga, mengakui berbagai pencapaian hingga kegagalan yang pernah dialami. Dia bilang, dulu saya gagal loh. Saya gagal dulu ya, tapi kan nggak mungkin saya selamanya gagal ya. Dia optimis memandang dirinya. Oke, kita lihat cara membangun self acceptance ya. Oke, maafkanlah diri kita. Ya, jangan terlalu banyak menuntut ya. Stop tadi inner critic tadi ya. Hindari menyalahkan diri sendiri secara berlebihan. Ini kan banyak ini terjadi di sekarang ini ya. Ngapainlah saya kayak gini, ngapainlah saya begini ya. Oke, ojo dibanding kayak tadi ya. Gali, hargai dan syukuri berbagai kelebihan yang dimiliki
agar kamu bisa memiliki self acceptance yang baik. Buat jurnal. Ya. Kadang-kadang perlu juga kita semacam acara kontemplasi begitu ya. Kita buat buku dan kemudian catat, apa nih kira-kira kelebihan saya. Dan kemudian rasakan ketika kita menulis, nikmati. Wah, ini rupanya kelebihan saya. Dan kemudian lihat apa kekurangan saya. Buat jurnalnya. Dan selanjutnya perbanyak mengucap syukur. Ya. Perbanyak mengucap syukur. Baik, itu yang saya bisa bagikan, mungkin waktu juga sudah lewat ya. Iya. Oke, ya. Saya hanya minta beberapa feedback dari kita, silakan ya. Atau ada pertanyaan, silakan ya. Ya. Silakan. Iya, silakan. Sebagaimana adanya diri kita ya. Jadi saya mau bertanya sebenarnya apa batasan antara self acceptance dengan kita mengetahui kelemahan kita, tapi kita mau memperbaiki kelemahan kita. Artinya begini Pak, misalnya ini saya sadari saya orangnya A, kelemahan saya misalnya A gitu kan. Oke. Memang benar ya, saya menerima A, bahwa diri saya itu A, kurangnya saya itu A. Tapi apakah itu batasan yang mau saya tanya gitu ya, batasan bahwa saya menerima diri saya A, tapi saya tidak berhenti di saya menerima diri saya A gitu. Tapi saya ingin merubah ini menjadi sebuah kekuatan. Paham nggak kira-kira pertanyaan saya, baik Pak? Sekali, baik. Saya bisa tangkap. Baik. Ini pertanyaan yang sangat baik ya. Dan kecenderungannya ini kita harus belak-belakan juga benefitnya begitu ya. Orang yang betul-betul ya menerima dirinya sendiri, justru progresif hidupnya itu kelihatan. Dia bukan stuck di situ, enggak. Nah, kalau kita katakan bahwa orang menerima dirinya, tapi enggak ada progresnya, ini bukan self acceptance, itu sedang berhayal. Beda tuh, ya. Dan justru memang itu yang baik. Jadi biasanya begini dia. Contoh nih, ya. Saya belak-belakan aja lah ya. Saya dulu IPA di SMA. Dan kemudian orang tua saya sulit. Dan kemudian orang tua saya bilang, itu ada warta gereja. Itu ada dibuka penerimaan mahasiswa seminari. Mungkin kalau kamu nggak cocok di kedokteran, karena hidup kita sulit. Dan akhirnya saya memilih untuk mengikuti anjuran orang tua saya. Kawan-kawan itu bilang, masa SMA itu, bahkan mereka datang ke kampus STT Abisabda. Karena waktu itu mereka bilang, aduh, kok bisa lah orang masuk, macam kau ini masuk di seminari begitu. Karena saya pendiam orangnya, tidak self confident, ya. Kemudian banyak menutup diri begitu. Saya lewati masa kampus itu sebagai sebuah perjuangan panjang. Tiba-tiba saya keterima untuk menjalani masa vikariat. Na'udzubillah bin jalik sulitnya. Dunia dan akhirat ya. Ketika saya naik di atas mimbar itu, jujur saya bilang, kaki saya itu gemetar. Dan berkali-kali saya demam. Sulit sekali bagi saya untuk berbicara. Tapi saya harus menerima. Langsung saya waktu itu berpikir, oke, berarti mungkin dunia saya bukan di panggung khotbah. Ya, mungkin akan ada kuat di penggembalaan dan lain sebagainya. Tapi khotbah, kan gak mungkin pendeta gak berkhotbah. Saya pahami itu. Tapi saya gak punya mimpi besar. Waktu itu ada biblical preaching di saat. Bayangin ya, saya itu dari perbatasan Kabupaten Simalungun dan saya nggak pernah naik pesawat ya. Saya naik pesawat ke Jakarta, kumpulin uang. Dan kemudian dari Jakarta saya naik kereta api menuju Malang.
hanya untuk belajar masalah biblical preaching. Lanjut lagi, saya akhirnya coba lagi belajar di beberapa tempat untuk preaching. Saya juga ikut retraining on preaching regional Asia, memaksakan diri untuk ikut. Supaya apa? Setidak-tidaknya ada improvement untuk public speaking. Lanjut terus. Sampai saya setua ini, saya masih juga ikut di biblical preachingnya Bapak Benny Solihin, begitulah dia. Ngapain saya malu begitu? Karena bagi saya, nggak mungkin kita hanya bertahan bahwa mengatakan bahwa kalau khotbah saya nggak bisa, ya udah saya nggak bisa. Oke, saya bilang, oke Tuhan, mungkin ini bukan bidangnya saya. Tapi ada tuntutan bahwa seorang pendeta itu harus berkhotbah di atas mimbar. Izinkan saya untuk juga bisa menerima potensi yang Tuhan izinkan. Walaupun itu bukan sesuatu yang sangat besar dalam diri saya. Dan saya akhirnya mengambil pendidikan itu khusus di bidang pastoral klinis. Jadi kalau sekarang itu misalnya kalau saya ke Elizabeth untuk pasien terminal, itulah pekerjaan saya. Jadi saya tidak akan bicara dengan orang-orang sehat seperti kalian, tapi bicara dengan orang yang akan mati. Ya. Jadi kanker CA itu stadium 4 itu ya. Kalau misalnya sangat darurat itu pihak Elizabeth akan telepon saya. Pak Pendeta, ini ada pasien sepertinya udah masuk dalam kategori pasien terminal illness. Bisa nggak kira-kira bantu kita? Dan saya akan ke sana. Saya memilih pendidikan di Rumah Sakit PGI Cikini daripada harus bicara seperti pengkhotbah ketika acara camper kantas. Iya. Karena apa? Di Cikini itu 3 bulan 1 quarter, saya akan setiap 2 kali 1 hari mengunjungi pasien dan ada kelas. Dan hanya 8 se-Indonesia diizinkan. Karena intensnya itu sangat dalam sekali. 8 loh se-Indonesia. Dan saya berpikir, saya beruntung. 3 quarter saya ikut pendidikan untuk basic, ya. Berarti 1 tahun lebih saya sudah duduk di pendidikan bidang pastoral klinis. Dan kuping saya mulai dilatih. Dan kemudian apa? Empathetic understanding saya berkembang. Begitu. Dan itulah mungkin panggilan Tuhan atas hidup saya. Tapi kalau misalnya disuruh orang khotbah, bukan berarti saya juga harus menolaknya. Dengan mengatakan, saya nggak merasa kapabel diri saya untuk berkhotbah. Ya, saya iyakan juga. Begitu. Tapi saya melihat bahwa, ternyata ketika saya melatih skill ini, ada juga hal yang bertumbuh dalam diri saya. Begitu dia. Tetap juga bergerak maju dan lihat progres diri kita. Supaya begini, jangan seperti polwan tadi. Dia enggak polwan tapi merasa diri polwan. Itu yang sulit. Yang paling parah, dia kemudian hari menjadi guru. Tapi tetap merasa diri polwan, itu yang sulit ya. Dia akhirnya hormat kepada kepala sekolah begitu ya. Akhirnya kepala sekolah bilang, dasar kamu heng, begitu kan. Iya. Itulah dia saya pikir ya. Itu pertanyaan yang sangat keren sekali. Nggak usah kita membatasi diri kita dengan mengatakan dan melabel diri kita, karena labeling itu juga buruk. Ya. Pokoknya saya nggak bisa berkhotbah, itu kan labeling. Ya. Saya bisa berkhotbah, tapi mungkin tidak sebaik ya, almarhum Mangapul Sagala misalnya. Iya. Kita tahu keterbatasan kita. Ya. Dan teman-teman ingat bahwa isu secara humanistik bahwa kita memiliki keterbatasan. We have limitation. Harus kita katakan bahwa kita punya limit ya. Kalau orang bisa 3,5 tahun selesai pendidikan, kita 12 SKS gak apa-apa. Karena memang itu kapasitas kita. Tapi bukan berarti kita tidak selesai. Gitu dia. Kawan-kawan saya selesai 4,5 tahun untuk mendapatkan gelar sarjana teologi. Saya 6 tahun tidak apa-apa. Saya mengampuni diri saya. Tapi bukan tidak selesai. Itu dia. Pokoknya saya selesai. Tapi kerjaannya nonton ke bioskop misalnya ya. Ini kan nggak realistis ya. Itu namanya nggak bisa menerima keadaan dirinya begitu ya. Itulah dia secara sederhananya. Wow, itu keren ya. Oke, silakan yang lain ada. Sebelum pemandu acara akan marah ke saya ya, karena kelamaan mungkin ya. Silakan.
Kalau nggak ada, saya minta kita kembali untuk bangkit berdiri ya. Satu lagu Fanny Crosby itu adalah Blessed Assurance. Ku berbahagia yakin teguh. Baik, mainkan di piano saja. Kita akan kembali latihan. Biasanya orang pastoral itu akan sangat kuat di kontemplatif ya. Baik, kembali kita akan latihan tarik napas dan lepas ya. Baik. Tarik, lepas pelan-pelan ya, nikmati bukan untuk dipikirkan ya. Baik ya. Kalau kita sudah pada kondisi yang sangat rileks, supaya teks ini menjadi sesuatu yang sangat terinternalisasi. Baik. Coba recall kembali hidup kita. Pelan-pelan panggil semuanya. Dan jawab sekarang pertanyaan, who am I? Siapakah aku? Baik. Saya minta kita untuk pelan-pelan lembut selembut-lembutnya. Untuk mulai mengangkat tangan kita sebelah kanan. Setiap sentimeter kita nikmati pergerakan tangan kita, oke? Tangan kita akan kita arahkan naik ke pelapon pertemuan kita hari ini. Pelan saja nikmati setiap inci, setiap pergerakannya. Alangkah hidup ini terus bergulir dan membawa saya menjadi pribadi yang lebih dewasa. Dari kecil aku bertumbuh dan berkembang. Terus arahkan tangan kita semakin lama semakin tinggi. Mantap. Sampai lurus. Dan ketika lurus, buka 5 jari tangan kita lebar-lebar. Kita akan mulai merenungkan 5 hal yang saya sangat syukuri dengan diri saya. 5 hal yang sangat saya syukuri dalam diri saya. Kalau kita dapat 1, nanti silakan tutup indung jari kita. Dapat 2, tutup jari telunjuk kita. Sampai betul-betul 5 tangan kita itu akan terkepal, jari kita itu akan terkepal. Mari kita mulai. 5 hal yang membuat saya sangat bersyukur atas diri saya. Bukan untuk dipikirkan saja, tapi untuk dinikmati. 5 hal yang perlu saya nikmati. Hal yang sangat saya syukuri dalam diri saya. Setiap kali kita menutupnya, kita katakan syukur kepada Tuhan. Kalau 5 hal sudah bertemu, tangan kita sudah terkepal. Pelan-pelan coba turunkan tangan kita dan taruh di dada kita sekarang.
dan buka kembali 5 jari kita di dada kita. Tap. Nikmati denyut jantung kita dan diafragma paru kita. Betapa saya adalah orang yang sangat kaya, karena saya dicipta dengan tidak kebetulan. Betapa berharganya aku. Kekayaan hikmat Tuhan, kekayaan diriku adalah kekayaan yang berasal dari kekekalan. Seolah-olah tangan kita menggenggam jantung dan paru-paru kita. Secara utuh kita menerima diri kita dan mensyukurinya. Aku bersyukur bahwa aku diciptakan secara sangat dahsyat lewat tangan yang merajut dan menenun aku. Dan tangan itu adalah tangan Tuhan sendiri. Nikmati bukan untuk dipikirkan. Pelan-pelan kembalikan tangan kita di kantong celana kita. Dan kita menikmati dan akan melanjutkan proses kontemplasi kita. Menemukan Tuhan dengan realita bahwa aku menerima diriku karena Tuhanlah yang merajut aku dan menempatkan aku di muka bumi. Terima kasih Tuhan buat proses ini. Kami sedang menikmati diri kami dan menikmati Tuhan secara bersamaan. Ampuni kami ya Tuhan, kalau selama ini kami tidak menerima diri kami. Kami terkadang mengeluh dengan diri kami. Bahkan kami mengakui bahwa kami jarang sekali mengapresiasi diri kami, menghargai diri kami. Area kami untuk memahami diri kami sangat terbatas. Tapi Tuhan tidak terbatas mengenal kami. Dengan mengenal Tuhan, kami akan semakin mengenali diri kami. Dengan menerima Tuhan, kami akan semakin menerima diri kami dan keberadaan kami. Kami akan menghargai diri kami. Terima kasih Bapa dalam surga untuk pengerjaan proses ini. Kami sangat bersyukur dan menikmati ini sebagai sebuah anugerah dari Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, firman-Mu menyapa kami dan meneguhkan kami. Berkatilah firman-Mu, supaya firman-Mu ini walaupun selesai ibadah ini Tuhan, tapi kami akan mempercakapkan firman-Mu dalam diri kami. Dan kami akan menjadi pribadi yang sangat bersyukur dengan keberadaan kami. Kami akan menerima seluruh masa lalu kami, mengampuninya, memaafkannya. Dan itu menjadi pelajaran ke depan yang jauh lebih baik. Sama seperti Yusuf ketika mengampuni masa lalunya. Yusuf sangat mensyukuri ketika dia hendak dibunuh, ketika dia dimasukkan ke dalam sumur, ketika dijual ke pedagang Midian, ketika dia difitnah istri Potifar, ketika dia dilupakan oleh juru minum raja. Karena semuanya itu membentuk Yusuf menjadi pribadi unggul, berkarakter unggul.
Yusuf tidak akan menjadi Perdana Menteri kalau dia tidak direncanakan dibunuh. Dia tidak akan menjadi orang yang bisa berkontribusi bagi masyarakat dunia ketika dia tidak dijual, bahkan ketika dia tidak difitnah, ketika dia dilupakan. Tapi itu membentuk dia menjadi pribadi unggul di dalam Tuhan, supaya dia menjadi pemimpin besar, berkontribusi bagi masyarakat dunia. Terima kasih Bapa dalam surga, hamba-Mu sudah selesai berbagi, tapi firman-Mu akan tetap dipercakapkan dalam hati kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.